Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mona Karina SMM. Pendidikan terakhir saya dari Mercu Buana, Magister Manajemen, lulus tahun 2016. Saya menjadi dosen tetap di Universitas Muhammad Husni Tamrin, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Semester ini saya dikasih kesempatan untuk mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Oke, sebelum mulai ke inti perkuliahannya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan rencana pembelajaran semester. Sini ada nama mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, kodenya KM 200 dengan bobot SKS 3 SKS, pertemuannya 16 kali pertemuan, sudah termasuk UTS dan UAS. Semester 3, Program Studi Manajemen. Deskripsi mata kuliah, pada mata kuliah ini akan mempelajari tentang pemasaran, konsep dasar pemasaran, strategi yang digunakan dalam pemasaran, perbedaan lingkungan pasar konsumen, pasar bisnis, segmentasi, targeting, dan positioning, serta bauran pemasaran hingga mampu memahami konsep dasar pemasaran secara keseluruhan. Selanjutnya, ada capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. Ada 7 poin. Yang pertama, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ketiga, mampu menyesuaikan perkembangan teknologi informasi terupdate untuk kebutuhan analisis dan pembuatan keputusan. Keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ilmu manajemen. Kelima, mampu memberikan alternatif pemecahan masalah manajemen yang terjadi pada individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Keenam, mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta membangun hubungan yang interpersonal dan intrapersonal yang produktif. Ketujuh, menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen, baik perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, dan fungsi organisasi di pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi dan keuangan, dan berbagai jenis organisasi lainnya. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan konsep dasar pemasaran, memahami dan menjelaskan mengenai pemahaman pasar, mengembangkan hubungan pelanggan, membangun merek yang kuat, serta menjelaskan mengenai pemasaran relasional. Teknik pembelajaran yang saya pakai DIA, Delivery Interaction Assessment, di mana delivery itu bagaimana mata kuliah dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa textbooks, peta konsep yang memudahkan mahasiswa untuk mengetahui alur pembahasan dalam satu pertemuan, memberikan contoh-contoh terkait fenomena ekonomi terkini serta beberapa soal yang harus didiskusikan oleh mahasiswa. Yang kedua, interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan beberapa media. Yang pertama, Zoom Meeting, Google Meet untuk mendukung pembelajaran secara sinkronus. Yang kedua, dengan menggunakan LMS yang di dalamnya terdapat materi-materi dan kolom diskusi yang telah disediakan untuk mendukung pembelajaran secara asinkronus. Yang ketiga, menggunakan media WhatsApp Group yang digunakan untuk berdiskusi terkait materi perkuliahan dan kendala yang terjadi selama proses perkuliahan. Assessment, proses bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Metode penilaian ada kehadiran itu berpoin 10%, tugas dan diskusi itu 20%, UAS 40%, dan UTS 30%. Di mana penilaian ini ada juga penilaian berdasarkan sikap dan keaktifan mahasiswa dalam kelas berdiskusi. Semakin aktif, maka akan poin mahasiswa akan bertambah. Itu reward-nya dan punishment-nya bagi mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas atau nilainya terlalu rendah, akan ada tugas tambahan yang harus dikerjakan mahasiswa tepat pada waktunya. Selanjutnya, tata tertib perkuliahan. Ya, yang pertama, mahasiswa wajib membaca buku referensi terkait materi sebelum perkuliahan berlangsung. Kedua, toleransi keterlambatan 15 menit. Setelah itu, Zoom akan tertutup. Selama perkuliahan berlangsung, wajib on kamera dan mute. Dan rename nama depan dan kode kelas.
Presensi di LMS Universitas Muhammad Hussein Tamrin diisi tepat waktu. Jika telat, maka LMS akan terkunci untuk presensinya. Kehadiran wajib 80% sesuai dengan aturan universitas. Jika tidak hadir tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu, maka akan ada tugas tambahan. Tugas dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dikirimkan melalui LMS atau Google Classroom. Setiap mahasiswa diharapkan berperan aktif selama perkuliahan. Boleh mengajukan pertanyaan selama proses perkuliahan berlangsung dengan menekan tombol raise hand, bisa langsung menyampaikan pertanyaan atau melalui kolom chat. Dan mahasiswa wajib berpakaian sopan. Selanjutnya ada materi perkuliahan yang akan kita bahas selama 1 semester ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, mendefinisikan pemasaran. Kedua, mengembangkan strategi rencana pemasaran. Ketiga, mengumpulkan informasi memindai lingkungan. Keempat, melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Kelima, menciptakan nilai kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Keenam, menganalisis pasar konsumen. Ketujuh, menganalisis pasar bisnis. Kedelapan, mengidentifikasi segmen dan target pasar. Kesembilan, menciptakan ekuitas merek. Kesepuluh, positioning merek. Kesebelas, menghadapi persaingan. Dan ke-12, pemasaran relasional. Demikian rencana pembelajaran semester yang akan kita pelajari selama 1 semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang mendefinisikan dari pemasaran. Di sini ada beberapa pokok pembahasan, ada 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan pertama. Yang pertama ada isu-isu penting dalam pemasaran, kedua ada definisi pemasaran dan konsep inti pemasaran, yang ketiga ada perubahan bisnis dan pemasaran, keempat ada orientasi perusahaan terhadap pasar, kelima ada tugas dari manajemen pemasaran. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, isu pertama itu, isu-isu yang penting dalam pemasaran itu ada 3. Yang pertama ada climate change. Climate change ini muncul karena kesadaran terhadap lingkungan sehingga muncul pandangan atau konsep dari green marketing. Kalian sering banyak sekarang perusahaan yang sadar akan kesadaran konsumen akan menciptakan produk yang ramah lingkungan. Ada yang tahu bisa menjabarkan dari gambar ini? Kalau kalian sering belanja, itu ada kemasan yang daur ulang. Nah, itulah salah satu implementasi dari konsep green marketing dalam pemasaran. Yang kedua, ada isu perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini menekankan pada terjadinya transaksi ke paradigma yang menekankan hubungan jangka panjang. Kenapa sih bisa terjadi perubahan paradigma? Saat ini memperoleh konsumen biayanya sangat mahal sehingga perusahaan lebih menekankan membina hubungan jangka panjang dibandingkan hanya terjadi transaksi. Untuk membangun hubungan jangka panjang, biasanya perusahaan harus bisa memberikan nilai superior kepada pelanggan, sehingga perusahaan juga menikmati nilai perusahaannya itu sendiri. Isu yang ketiga adalah digital revolution. Digital revolution ini sudah banyak menyebabkan perubahan penting dalam pemasaran, seperti produk value yang ditawarkan dengan cara menetapkan harga, mempromosikan produknya, serta mendistribusikan produknya. Selanjutnya, kita poin intinya, definisi dari pemasaran. Definisi pemasaran itu sendiri mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Secara singkat adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Definisi yang lain menurut American Marketing Association, suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Kalau pemasaran secara definisi sosialnya, yaitu proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas menukar produk dan jasa yang bernilai bagi orang lain. Kalau secara manajerial, definisinya pemasaran adalah sebagai seni dalam menjual berbagai macam produk. Tadi kan ada definisi dari pemasaran. Sekarang definisi dari manajemen pemasaran. Definisi manajemen pemasaran menurut Kotler and Killer, seni dan ilmu memilih pasar sesuai pasar sasaran dan meraih
mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai kepada pelanggan yang unggul. Jadi sudah jelas ya definisi pemasaran dan definisi dari manajemen pemasaran itu sendiri. Apa sih peran pemasaran? Sebenarnya peran pemasaran itu tidak hanya menyampaikan produk atau jasa sampai ke tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk dan jasa tersebut memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba atau keuntungan. Sasaran dari pemasar ini biasanya menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Jadi menjaga nilai superiornya seperti apa, menetapkan harganya yang menarik, pendistribusiannya dengan mudah, mempromosikan secara efektif. Nah, itulah peranan dari pemasaran itu sendiri. Ada beberapa item, 10 entitas yang bisa dipasarkan selain ada 8 selain barang dan jasa. Salah satunya ada acara, ada pengalaman, ada orang, ada tempat, ada properti, ada organisasi, informasi, ide atau gagasan. Kita ambil contoh orang biasanya yang seperti ini, contohnya itu artis. Pengalaman orang-orang yang biasanya sudah pengalaman pergi kayak misalnya sudah apa sih mendaki gunung ke Mount Everest itu pengalaman bisa dijual. Itu salah satu contohnya. Siapa pelaku dalam pemasaran itu ada pemasar atau marketer. Orang yang mencari respon, perhatian, pembelian dari pihak lain yang disebut dengan prospek. Ada 8 permintaan. Yang pertama permintaan negatif. Di sini maksudnya konsumen tidak menyukai produk dan mungkin berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua ada permintaan yang tidak ada. Konsumen tidak tertarik pada produk. Yang ketiga, permintaan laten. Konsumen ini memiliki kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh produk yang ada. Keempat, permintaan yang menurun. Konsumen mulai jarang membeli produk tersebut. Kelima, ada permintaan tidak teratur. Konsumen membeli secara musiman. Yang keenam, ada permintaan penuh. Konsumen membeli semua produk. Ketujuh, ada permintaan berlimpah. Konsumen mau membeli produk lebih dari produk yang ada. Kedelapan, permintaan tidak sehat atau konsumen tertarik terhadap permintaan itu di saat waktu tertentu. Apa sih pengertian dari pasar? Kalau kita pikir pasar itu secara banyak pasar tradisional. Oke, kita bahas pasar secara tradisional itu tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Dan para ekonom mendeskripsikan pasar sebagai sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Ada 4 jenis pasar. Yang pertama ada pasar konsumen, pasar yang memperdagangkan barang-barang yang dikonsumsi, misalnya barang sabun, sampo, itu kan langsung dikonsumsi, makanan. Yang kedua ada pasar bisnis, pasar yang memperdagangkan barang atau jasa untuk kepentingan bisnis. Contohnya mesin fotokopi, reseller, itulah pasar bisnis. Pasar global, pasar lintas negara yang melibatkan proses ekspor dan impor. Yang keempat, ada pasar nirlaba dan pemerintah. Pasar yang dimana perusahaan menjual barangnya ke organisasi nirlaba seperti gereja, universitas, organisasi amal, atau bisa lembaga pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas konsep inti pemasaran. Ada 11 poin. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, permintaan. Yang kedua, segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, positioning, offering dan brand, value and satisfaction, customer lifetime value, marketing channel, supply chain, competition, marketing improvement. Kita bahas satu-satu ya. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan itu suatu keadaan ketidakpuasan terhadap puasan dasar tertentu. Berarti ada sesuatu hal yang dia tidak puas terhadap sesuatu. Dari kebutuhan inilah akan muncul sebuah keinginan. Keinginan ini adalah dorongan akan pemuasan kebutuhan yang lebih spesifik. Dari kebutuhan muncullah keinginan, timbullah permintaan. Permintaan ini keinginan yang sudah didukung oleh kemampuan untuk membayar. Dari mulai kebutuhan muncullah keinginan untuk terpuaskanlah kebutuhan yang lebih spesifik, muncullah sebuah permintaan. Di sini ada 5 tipe kebutuhan.
Kebutuhan yang dinyatakan, pelanggan biasanya menginginkan mobil yang murah. Contohnya, ada kebutuhan yang sebenarnya, yang ketiga ada kebutuhan yang tidak dinyatakan, yang keempat ada kebutuhan kesenangan, yang kelima ada kebutuhan rahasia. Selanjutnya akan bahas segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses pengelompokan pasar yang sebelumnya heterogen menjadi pasar yang lebih homogen dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Misalnya, wisatawan dapat dikelompokkan berdasarkan motivasi berkunjungnya, negara asalnya, pendapatannya, lama berkunjungnya, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Yang ketiga, ada penetapan pasar sasaran. Ini adalah proses memilih segmen-segmen pasar mana yang akan dijadikan target market. Contohnya, Indonesia dikunjungi oleh banyak wisatawan dari berbagai macam negara, tetapi hanya menargetkan 10 pasar berdasarkan negara asalnya. Jadi hanya dibatasi saja. Ini kan jadi intinya hanya memilih segmen-segmen pasar mana yang akan dijadikan target market. Selanjutnya, positioning. Proses memilih, membangun, menanamkan image produk di pikiran konsumen. Contoh, hotel dapat diposisikan sebagai hotel budget, hotel mewah. Ini salah satunya dari strategi positioning. Yang selanjutnya ada offering. Offering itu berupa barang atau jasa. Offering merupakan serangkaian nilai atau manfaat yang ditawarkan ke target market. Ada beberapa jenis nilai, yaitu nilai fungsional, nilai emosional, dan nilai sosial. Offering ini dapat juga merupakan kombinasi dari berbagai jenis nilai yang tadi, nilai fungsional, emosional, dan nilai sosial. Offering biasanya diberi brand. Tujuannya untuk apa? Agar mudah dikenali, dibedakan, dan diingat oleh konsumen. Hotel menawarkan berbagai macam jasa. Agar mudah diingat dan dibedakan, offeringnya diberi nama atau dikasih brand. Contohnya ada deluxe room, superior room, president room. Nah, itulah namanya offering. Selanjutnya ada value and satisfaction. Value itu nilai pelanggan. Biasanya esensi dari barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen itu adalah nilai pelanggan atau manfaatnya. Misalnya kita membeli mobil, maka nilai dari mobil itu adalah moda transportasi yang ekonomis, mudah perawatannya, daya tampungnya banyak, nilai jual kembalinya tinggi, itulah yang disebut dengan nilai pelanggan. Manfaat yang diperoleh oleh pelanggan. Bagi pelanggan, nilai produk atau jasa itu dilihat dari apa yang diterima pelanggan dari barang dan jasa yang dibeli dibandingkan apa yang diberikan atau berapa yang dibayar oleh pelanggan. Contohnya nilai mobil. Nilai mobil itu ekonomis, perawatannya mudah, harga jual kembalinya tinggi, sedangkan nilai yang dirasakan pelanggan akan lebih tinggi apabila dengan harga 200 juta, pelanggan mendapatkan lebih banyak nilai dari apa yang dia bayar. Kepuasan pelanggan inilah adalah perasaan konsumen setelah mengkonsumsi produk. Kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara kinerja produk atau performance dan harapan konsumen, ekspektasi pada produk. Konsumen puas bila performance produknya melebihi dari ekspektasinya atau bisa sama dengan ekspektasinya. Itu konsumen puas. Konsumen tidak puas bila kinerjanya kurang dari ekspektasi yang diharapkan oleh konsumen. Selanjutnya, customer lifetime value. Ini perusahaan yang berasal dari jangka waktu seseorang sebagai pelanggan pada suatu perusahaan. Contohnya, kalian terdaftar sebagai mahasiswa S1, maka akan menjadi customer bagi sebuah perguruan tinggi minimal 3,5 tahun. Jadi nilai perusahaan yang berasal dari jangka panjang seseorang sebagai pelanggan. Kalian otomatis kalian sebagai customernya bagi sebuah perguruan tinggi. Contoh yang lain, customer lifetime value pada sebuah hotel. Hotel sangat singkat, itu hanya 1 malam, 2 malam, beberapa malam tergantung dari lama dia menginap. Itulah yang dimaksud dengan customer lifetime value. Selanjutnya ada marketing channel, merupakan institusi-institusi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan barang atau jasa kepada konsumen. Misalnya hotel menggunakan global distribution system untuk menyampaikan jasanya kepada konsumen. Yang selanjutnya ada supply chain.
merupakan institusi-institusi mulai dari supplier hingga distributor yang bekerja sama untuk menghasilkan nilai bagi customer. Ini adalah alur yang cukup panjang. Serangkaian supplier, produsen, hingga distributor disebut dengan value chain. Superior value ditentukan oleh value chain itu sendiri. Contohnya, kita ambil contoh coffee shop. Coffee shop ini ditentukan oleh kualitas dari kopinya, kualitas pelayanannya, serta lingkungan dari coffee shop itu sendiri. Kualitas kopi ditentukan oleh perkebunan kopi, kemudian proses dari pengolahan kopi, dan proses pengiriman kopi. Setelah kopi diterima oleh sebuah coffee shop, kemudian diolah dan disajikan kepada konsumen. Inilah yang dimaksud supply chain. Selanjutnya, persaingan merupakan serangkaian perusahaan yang bersama-sama memperebutkan konsumen yang sama. Persaingan ini ditentukan oleh pesaing yang saat ini sudah ada di pasar, pesaing potensial, serta substitusinya. Contohnya, persaingan jasa akomodasi ditentukan oleh semua hotel dan apartemen yang menawarkan jasa yang sama, serta pesaing-pesaing yang akan masuk dalam industri akomodasi. Ada lingkungan pemasaran, kekuatan-kekuatannya biasanya ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, ada institusi, ada supplier, konsumen, ada distributor, ada pemerintah, ada masyarakat umum. Ini semuanya berkaitan dengan aktivitas pemasaran dari suatu perusahaan. Selanjutnya akan kita bahas tentang perbedaan penjualan dan pemasaran. Kalau penjualan itu hanya berfokus menjual produk. Kalau pemasaran berfokus pada kepuasan konsumen itu sejauh mana. Yang kedua, penjualan kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas konsep dari penjualan. Penjualan hanya berfokus pada produk. Kedua, fokusnya hanya pada produk dikemas sebaik mungkin agar konsumen tertarik. Ketiga, memaksa konsumen untuk berpikir tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Keempat, menciptakan produk terlebih dahulu, produk yang baru dilakukanlah sebuah promosi bisnis. Kelima, perencanaan bisnis jangka pendek. Keenam, upaya penjualan lebih berfokus pada promosi dan persuasi. Ketujuh, biaya dasar dijadikan acuan sebagai dasar pembentukan harga produk. Kalau dari konsep pemasaran, ini mementingkan kepuasan konsumen, lebih mengutamakan daya jual dan manfaat dari sebuah produk. Kalau tadi penjualan hanya dikemas sebagus mungkin untuk konsumen tertarik, kalau pemasaran mengutamakan nilai daya jual dan manfaat produk. Yang ketiga, mengarahkan produk untuk mengenal produk atau jasa yang ditawarkan secara perlahan. Keempat, melakukan riset pasar terlebih dahulu, kemudian baru menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan target pasar. Yang kelima, perencanaan bisnis jangka panjang. Jangka panjang dalam artian akan mempertahankan konsumen yang lama daripada mencari konsumen yang baru. Kalau penjualan laku ya sudah selesai. Kalau pemasaran membina terus. Selanjutnya, upaya pemasaran lebih terstruktur sehingga mencakup berbagai strategi yang berkaitan dengan berbagai aspek seperti produk, harga, tempat, distribusi, dan promosinya. Harganya ditentukan berbagai faktor seperti berdasarkan permintaan dan penawaran dari komoditas itu sendiri. Jadi sudah bisa ya kalian membedakan perbedaan penjualan dan pemasaran itu apa. Selanjutnya, ada perubahan bisnis dan pemasaran. Yang pertama ada kekuatan kemasyarakatan utama. Teknologi informasi jaringan ini revolusi digital telah menciptakan era informasi. Era informasi ini menjadikan tingkat produksi yang lebih akurat, komunikasi yang lebih tepat, dan penetapan harganya yang lebih relevan. Yang kedua ada globalisasi, kemajuan teknologi dalam transportasi, pengiriman barang, dan komunikasi telah mempermudah perusahaan dalam memasarkan produknya ke negara lain dan juga mempermudah konsumen untuk memberi produk dan jasa daripada pemasar lain. Deregulasi, penghapusan pembatasan untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Selanjutnya ada privatisasi, mengubah perusahaan umum atau BUMN menjadi perusahaan milik pribadi atau swasta. Contohnya IPO, Indosat dijual ke perusahaan milik asing. Kelima, ada persaingan yang meningkat. Ini produsen mengalami persaingan yang meningkat ini dari merek domestik maupun asing.
Akibatnya biaya promosinya meningkat dan keuntungannya menjadi kecil. Keenam, ada konvergensi industri. Adanya batas-batas industri yang mengatur dengan sangat cepat karena perusahaan-perusahaan menyadari karena peluang dipersinggungkan dua industri atau lebih. Ketujuh, ada resistensi konsumen. Ini sikap konsumen merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan konsumen yang terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku. Kedelapan, ada transformasi eceran. Pengecer kecil menyerah pada pengecer besar atau raksasa. Pengecer berbasis toko menghadapi langsung ke pelanggan. Contohnya TV home, shopping, serta e-commerce di internet. Selanjutnya ada kemampuan baru konsumen. Perubahan dan loyalitas serta kepekaan konsumen ini karena memiliki kemampuan baru. Yang pertama, peningkatan berarti dalam hal daya beli. Dengan adanya e-commerce, memudahkan para konsumen untuk membandingkan harga dan memudahkan pembeliannya. Pembelian barangnya misalnya tiket pesawat, pesan hotel. Yang kedua, ragam barang dan jasa yang lebih banyak. Dalam e-commerce, konsumen dapat melihat barang yang lebih banyak ketimbang di toko-toko atau di toko offline. Yang ketiga, ada sejumlah informasi yang hampir tetap saja mereka dapat membaca hampir semua surat kabar, mengakses informasi secara online, ensiklopedia, kamus, atau informasi medis lainnya. Dan kemudian yang lebih besar dalam memesan dan menerima pesanan, itu akan lebih memudahkan. Kemampuan untuk membandingkan catatan tentang produk dan jasa. Suara yang lebih kuat untuk mempengaruhi teman sepergaulan dan umum. Nah, inilah kemampuan baru dari konsumen. Apa kemampuan baru dari perusahaan? Ada 11 poin. Pemasar dapat menggunakan internet sebagai saluran informasi dan penjualan. Kedua, pasar peneliti dapat menemukan informasi lebih lengkap. Ketiga, para manajer dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi internal di antara pegawai dan pengguna internet. Keempat, perusahaan dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi eksternal. Kelima, pemasaran target dua arah menjadi lebih mudah berkat perkembangan majalah, disesuaikan dengan minat, saluran TV, dan kelompok diskusi internet. Keenam, pemasar dapat mengirimkan iklan, kupon, sampel. Ketujuh, perusahaan dapat menjangkau pelanggan yang sedang bepergian dengan mobile marketing. Perusahaan dapat memproduksi barang-barang yang diferensiasikan secara individu, baik yang dipesan secara pribadi atau melalui telepon atau juga online. Kesembilan, manajer dapat memperbaiki pembelian, perekrutan, pelatihan, dan komunikasi internal secara eksternal. Kesepuluh, pembeli korporat bisa melakukan penghematan yang berarti dengan menggunakan internet untuk membandingkan harga dari para penjual. Kesebelas, perusahaan dapat merekrut karyawan baru melalui internet. Ini akan mempermudah semuanya. Selanjutnya, ada orientasi perusahaan terhadap pasar. Dalam menjalankan aktivitas pemasaran, perusahaan ini tergantung pada filosofi atau pandangan perusahaan tentang pemasaran. Konsep yang pertama, konsep produksi, berorientasi pada efisiensi produksi yang tinggi, biaya yang rendah, dan distribusi yang secara besar. Dengan konsep ini, biasanya konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dengan harga yang murah. Yang kedua, konsep produk. Konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas atau fitur yang inovatif yang terbaik. Yang ketiga, ada konsep penjualan. Konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi tersebut mengadakan penjualan dalam skala besar dan melakukan promosi yang gencar. Keempat, ada konsep pemasaran, berpusat pada keinginan target pasar dan mengirimkan nilai baik daripada pesaingnya. Kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep ini menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu yang cukup panjang. Yang terakhir ada konsep pemasaran holistik. Ini strategi pemasaran yang mempertimbangkan bisnis eceran secara keseluruhan dan bukan sebagai entitas dengan berbagai bagian yang berbeda. Selanjutnya tentang pemasaran holistik, ini ada integrated marketing, relationship marketing, ada performance marketing, ada internal marketing. Holistic marketing, kita bahas satu-satu. Relationship marketing ini menekankan perlunya hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang pula.
Yang kedua ada integrated marketing, menekankan pengguna alat-alat dan aktivitas pemasaran untuk mencari, menciptakan, dan mengarahkan nilai kepada pelanggan. Yang ketiga ada internal marketing, menekankan perlunya keterlibatan seluruh anggota organisasi untuk bertindak sebagai marketer dan mendukung aktivitas-aktivitas pemasaran. Yang keempat ada performance marketing, menekankan pada seluruh aktivitas pemasaran yang ditujukan untuk mencapai kinerja keuangan dan non-keuangan. Ada yang tahu, ada yang sudah pernah tahu nggak tugas dari manajemen itu, manajemen pemasaran apa? Kan pemasaran itu kalian kehidupan sehari-hari ya, udah kalian sering singgung. Nah, Ibu jelaskan kembali tugas dari manajemen pemasaran, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, itu tujuannya untuk mengidentifikasi potensi peluang jangka panjang sesuai dengan pengalaman pasar dan kompetensi intinya. Yang kedua, menangkap pemahaman pemasaran, sistem informasi pemasaran yang terpercaya untuk memantau lingkungan pemasaran secara kuat. Yang ketiga, berhubungan dengan pelanggan. Ini maksudnya mempertimbangkan cara terbaik untuk menciptakan nilai untuk pasar sasaran yang dipilihnya dan mengembangkan hubungan jangka panjang yang kuat dan menguntungkan dengan pelanggan. Yang keempat, membangun merek yang kuat. Maksudnya harus memahami kekuatan dan kelemahan merek dari sudut pandang sebagai seorang pelanggan. Yang kelima, membentuk penawaran pasar. Intinya dari program pemasaran ialah menawarkan produk perusahaan yang berwujud, mencakup kualitas dari produknya, desain fiturnya, kemasannya. Ini suatu keputusan pemasaran yang penting berhubungan dengan harga sesuai dengan nilai tawaran anggapan konsumen. Kalau tidak dibeli, akan beralih ke produk pesaing. Menghantarkan nilai maksudnya menentukan bagaimana menghantarkan nilai kepada pasar sasarannya yang terkandung dalam produk dan pelayanannya itu terpenuhi tidak. Aktivitas saluran mencakup dengan dilakukannya perusahaan untuk membuat produk tersedia dan lebih mudah didapat oleh pelanggan. Selanjutnya ada mengkomunikasikan nilai. Biasanya dilakukan komunikasi yang tepat sasaran kepada pasar sasaran, nilai yang terkandung dalam produk dan pelayanannya. Ini memerlukan program komunikasi pemasaran terintegrasi yang memaksimalkan kontribusi individu dan kolektif dari semua aktivitas komunikasi. Oke, berikut pemaparan materinya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanya sampai sini, materi sudah selesai, terus Ibu sampaikan. Oke, Hikam, silahkan. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Saya ingin bertanya, apakah setiap peluang pasar itu menciptakan peluang bisnis? Oke, terima kasih Terima ya. kasih. Ah, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup ya? Oke. Apa setiap peluang pasar itu menciptakan peluang bisnis? Belum tentu, atau bisa dibilang tidak. Karena biasanya bisa saja peluang pasar sangat besar, akan tetapi peluang bisnisnya tidak. Dan belum tentu juga ada. Dan sebaliknya, setiap peluang bisnis ada, pasti ada peluang pasar. Jelas ya? Belum tentu karena bisa saja peluang pasar sangat besar, akan tetapi peluang bisnisnya tidak atau tidak ada. Sebaliknya, setiap peluang bisnis pasti ada peluang pasarnya. Jelas sih, Kang? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jika ada pertanyaan lagi, selanjutnya kita bisa share atau kita bisa komunikasikan di WA Group ya, yang telah Ibu buat. Oke, untuk pertemuan hari ini, terima kasih mahasiswa semua, rekan-rekan. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua. Semoga kita sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.